Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang siswi SMA di Lampung Selatan ditangkap akibat membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Seorang pembegal motor bocah di Bandar Lampung diringkus. Pemulangan jamaah haji gelombang pertama di Lampung Utara disambut tangis bahagia keluarga. Pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur tahun 2022 belum berhenti. Senin malam, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur, Subandri Bahri, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung. Sebelumnya, tersangka sempat menjalani pemeriksaan selama 7 jam yang kemudian digelandang ke mobil tahanan. Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan keterkaitan tersangka Subandri Bahri pada kasus korupsi tersebut adalah sebagai penjabat pembuat komitmen atau PPK serta sebagai kuasa pengguna anggaran karena saat itu ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Dari nilai proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati itu sebesar hampir 7 miliar rupiah dan negara dirugikan sebesar 3,8 miliar rupiah. Atas pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik hari ini, penyidik berkesimpulan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yang selanjutnya atas dasar tersebut penyidik menetapkan saudara S sebagai tersangka di kegiatan pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah dinas jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022. Akibat perbuatan tersangka dan tersangka lainnya yang sudah ditetapkan sebelumnya, negara mengalami kerugian sebesar 3.803.937.439 rupiah. Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur tersebut telah menyeret 5 orang sebagai tersangka. Satu di antaranya mantan Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo. Pada kasus tersebut, tim penyidik yang menggeledah rumah dinas hingga kantor Bupati Lampung Timur menyita barang bukti berkas proyek, 2 mobil, perhiasan, dan uang tunai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Di mana Bu ini ya, yang dilihat barangnya? Di sana. Ayo kita tunjukin. Warga Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Selasa siang menemukan 2 bungkus narkoba yang dibuang oleh 2 pria tidak dikenal yang diduga adalah bandar narkoba. Temuan narkoba kemudian dilaporkan warga ke Ketua RT dan polisi. Pelan-pelan buru. Ini ya. 2 paket narkoba jenis tembakau gorila yang dibungkus tisu tersebut dibuang pelaku yang mengendarai motor di sebuah pekarangan kosong. Tidak lama kemudian, ada 1 orang yang berbeda mencari bungkusan itu, namun pelaku akhirnya kabur setelah ditegur oleh warga yang memergokinya. Aja, kok buang gitu terus pergi gitu. Ada berapa orang? 2 orang. Laki. Masih muda apa gimana? Nggak tahu sih pakai helm gitu ya. Pokoknya udah perawakan dewasa lah. Bawa motor mereka? Iya. Kayak yang dilempar 2 bungkusan itu? Ya, terus nggak lama, kira-kira 5 menit atau lebih lah. Ada orang lagi masuk gitu, terus kayak nyari-nyari gitu. Oh, terus ada pagar lagi. Polisi mendeteksi pelaku adalah bandar dan pembeli narkoba. Pelaku menjual narkoba dengan sistem online mapping.
atau meletakkan narkoba di suatu tempat dan pembelinya diminta mengambil sendiri di tempat yang telah disepakati. Hal tersebut untuk menghilangkan jejak sang bandar supaya identitasnya tidak dikenali oleh pembeli. Ini ke sini mengantarkan anaknya ngaji. Kemudian melihat orang yang mencurigai naik motor berboncengan, masuk gang, kemudian melempar kertas tisu. Sehingga tidak lama mereka keluar, ada yang masuk lagi. Ada seperti orang yang mencari. Jadi ya, ibu ini merasa curiga sehingga melaporkan ke Pak RT dan Pak RT melapor ke Babin dan hingga kita dari Polsek datang ke TKP. Berapa paket yang kita temukan tuh, Pak? Yang kita temukan di TKP ada 2 paket jenis bungkusan klip kecil Tembakau gorila ya. tembakau gorila. Barang bukti 2 bungkus narkoba disita polisi sebagai barang bukti. Polisi telah meminta rekaman CCTV dari warga sekitar untuk mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Set. Ratusan jamaah haji asal Lampung Utara Senin malam tiba di kampung halaman. Mereka masuk dalam gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Lampung. Kedatangan mereka dipusatkan di halaman Masjid Islamic Center Kota Bumi dan disambut meriah oleh petugas Forkopimda Lampung Utara dan keluarga jamaah haji. Suasana tangis dari keluarga pecah saat jamaah haji turun dari bus. Mereka langsung berpelukan dalam suasana bahagia. Berdasarkan data petugas pembimbing haji Lampung Utara, total calon jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci pada gelombang pertama sebanyak 393 orang. Namun saat pulang jumlahnya berkurang 1 orang karena wafat di Tanah Suci bernama Siswanto Subandi Husdi akibat sakit. Jamaah haji kloter 15 JKG 15 Kabupaten Lampung Utara gelombang pertama berjumlah 393 orang. Terdiri dari 387 jamaah reguler, 6 orang petugas haji. Dan pada saat ini kami kembali ke tanah air berjumlah 392 orang. 1 orang meninggal dunia atas nama Siswanto Subandi Husdi. Dan 21 orang turun di Bandar Lampung di rumah kediaman mereka di Bandar Lampung. Dan pada saat ini semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat dan telah melaksanakan rukun dan wajib haji dengan sempurna. Seluruh jemaah haji yang berasal dari utara telah tiba dengan selamat, sehat dan insyaallah mabrur. Atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan masyarakat Lampung Utara mengucapkan selamat datang kembali di Kabupaten Lampung Utara yang baru tiba dari jamaah haji dari Kota Suci Mekah. Bersyukur alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat menyaksikan saudara-saudara kami yang baru tiba. Sekali lagi terima kasih atas kerja-kerja kalian yang telah kalian selama ini. Insya Allah apa yang telah kalian lakukan akan menjadi ladang amal dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumlah jamaah haji Lampung yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2025 sebanyak 7.050 orang. Pemulangan jamaah haji gelombang pertama akan berlangsung hingga 25 Juni mendatang dan dilanjutkan pemulangan gelombang kedua. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.